alumni yang berprestasi, ada Upin, Ipin, Ijat, Esan, Visi yang baru viral kemarin. Lah nilai-nilai yang ada di dalam SMA Tandika Mesra ini, dan kebiasaan-kebiasaannya ya senyum, sapa, salam. Dan ketiga, sesi yang keempat yaitu saling kenal. Sebelum masa orientasi ini dimulai, tentunya teman-teman panitia sudah mendata maba-maba ataupun siswa-siswi baru yang mengikuti MOS ini. Nah, setelah itu sudah dibagi kelompok-kelompoknya gitu. Nah, digunakanlah di dalam sesi keempat ini. Di dalam kelompok ada kakak pendamping kelompoknya. Nah, itu biasanya ya kakak tingkat atau seniornya gitu ya di sesi keempat. Nah, fungsi dari sesi keempat ini yaitu para maba, para calon siswa-siswi baru ini ya mereka mencari kenalan baru, teman baru di dalam kelompok tersebut untuk saling mengenal satu sama lain. Nah, supaya lebih akrab gitu. Kemudian itu ya tugas dari kakak pendamping kelompoknya juga di sesi keempat ini. Jadi ini udah terpecah gitu dari yang ramai gitu, dari umum. Nanti ya bikin Zoom baru gitu untuk masing-masing kelompok. Nah, di sesi keempat ini saling mengenal satu sama lain, dan yang maba-maba calon siswa-siswi baru juga bisa tanya jawab dengan kakak pendamping kelompok ya. Sharing gitu, berbagi pengalaman gimana rasanya kuliah, rasanya SMA yang lulus karena COVID-19 ini, gimana rasanya, dan sebagai macamnya juga gitu. Jadi di sesi keempat ini ya sharing untuk mempersiapkan gimana ke depannya, rasanya kuliah, rasanya masuk sekolah di SMA itu, dan bagaimana situasi dan sebagainya. Nah, di sesi keempat inilah yang lebih intens, lebih mendalam lagi, dan sesuai tujuan utamanya lah ya kira-kira dalam MOS online, yaitu ya mencari kenalan baru dan tahu lingkungan barunya. Nah, itulah di sesi keempat. Setelah itu kita akan masuk ke dalam sesi yang kelima. Nah, dalam sesi kelima ini kita akan melakukan challenge. Nah, nanti mungkin teman-teman panitia udah mempersiapkan challenge-nya apa, lombanya apa. Ya, jadi disebarkan gitu lomba-lombanya apa saja gitu, dibikin lomba. Misal lomba puisi, lomba pidato, lomba orasi, lomba stand up komedi, mungkin lomba cerdas cermat. Mungkin sesi yang kelima ini ya dibikin sesi challenge gitu ya, kerjasama antar kelompok. Misalnya mereka diajak untuk bikin challenge di media sosial, latih challenge mungkin, ataupun yang push apa itu ya, yang make up itu ya, yang jatuh-jatuh itu, mungkin gitu juga, atau dibikin challenge yang lebih menarik ya. Di sesi kelima ini challenge ya, biar mereka saling bekerja sama gitu. Ataupun mempersiapkan untuk pertunjukan hiburan di sesi ketujuh atau sesi penutup nantinya. Jadi mereka latihan bikin apa gitu. Nah, perwakilan kelompok membagikan tersebut. Pada sesi ke-6 ini kita akan mendengarkan teman-teman UKM, ekstrakurikuler, organisasi-organisasi, komunitas-komunitas yang ada untuk ya memperkenalkan diri mereka. Dan jika ada maba atau siswa-siswi baru tertarik ya bisa menghubungi mereka gitu. Nah, di sesi ke-6 ini setelah mendengarkan, memperkenalkan diri, barulah kita masuk ke workshop. Di sesi ke-6 juga workshop ya, kita bisa mengundang pelatih gitu, pelatih ya. Sesi ke-6 ini ya workshop atau pelatihan gitu, pelatihan singkat. Kita bisa mengundang ahlinya juga ya. Misalnya di saat pandemi COVID-19 ini tentu semua beralih ke digital gitu. Nah, kita bisa mengundang
konten kreator gitu, YouTuber gitu misalnya, YouTubers mengundang, ataupun pakar-pakar IT mungkin ya, ahli-ahli data, ataupun kita bikin tutorial cara menggunakan Photoshop, cara menggunakan After Movie, cara menggunakan Filmora dan sebagainya, cara yang berhubungan dengan ya situasi sekarang gitu. Nah, di dalam sesi ke-6 itulah workshop pelatihan, ataupun kita bisa mengundang tenaga medis, ahli kesehatan untuk mengajarkan mereka cara hidup sehat dan bersih, misalnya cara cuci tangan yang baik dan benar, cara batuk yang sopan, cara pakai masker dan sebagainya. Nah, di sesi ke-6 ini saatnya itu loh untuk latihan gitu, apapun itu. Pada sesi ke-7 ini awalnya kita akan merefleksi diri, mengingat-ingat lagi apa yang sudah dilakukan selama ini dan sebagainya. Terus kita masuk kepada pembagian hadiah lomba. Mungkin juga yang terakhir kita bisa bikin kuis gitu, kuis dari rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan dari awal sampai akhir. Ya misalnya di sesi pertama ada informasi-informasi penting gitu yang terselubung dijadikan soal. Nah, bisa jadi ya kuis gitu. Jawabannya itu di sesi yang awal-awal dulu, sesi 2, sesi 3 gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaannya diberikan di dalam kuis itu, dan hadiahnya kalau bisa yang menarik dan ya penting, misalnya 1 buah laptop. Iya, 1 buah laptop penting itu, misalnya di HP mungkin ya, mungkin kuota juga bisa dijadikan kuis. Apalagi laptop sih penting, gede itu hasilnya, pasti mereka akan ngikutin dari awal sampai akhir dengan serius itu kegiatan ini. Nah, itulah di sesi yang ke-7. Setelah itu semua, barulah pada sesi 7 kita ada hiburan. Hiburannya ini seperti apa? Nah, kita bisa mengundang bintang tamu yang gede gitu, yang besar. Misalnya menteri, mungkin dari pendidikan, kita ajak sharing di dalam MOS itu, ataupun kita undang Raisa mungkin untuk konser online, Tulus untuk konser online, dan ya bintang-bintang tamu yang besar. Ataupun selain konser mungkin mereka kayak Raisa, kayak Tulus gitu, mungkin bisa untuk sharing-sharing aja gitu, ngobrol mungkin. Nah, ataupun Raditya Dika, Panji Pragiwaksono. Di sesi ke-7 hiburan-hiburan yang ya memungkinkan lah untuk kita untuk MOS online ini. Itu di sesi yang ke-7. Jadi hiburan bintang tamu yang berkelas lah ya. Oke, itu di sesi yang ke-7. Setelah hiburan, barulah kita ke tahap akhir, tetap di sesi 7 juga, yaitu mendengarkan arahan dan penutupan dari pimpinan sekolah, seperti kepala sekolah, rektor, dekan, dan ataupun ya sejenisnya itu, untuk menutup rangkaian kegiatan kita. Itulah akhir dari segala rangkaian kegiatan kita, berakhir sudah. Dan untuk panitia mungkin persiapannya ya mempersiapkan divisi-divisi lah. Untuk divisi konsumsi mungkin bisa dihilangkan atau tidak digunakan divisi konsumsi karena keberatan seperti itu. Mungkin dana konsumsinya bisa dialihkan untuk dana kuota bagi para peserta gitu ya. Jadi ya divisi konsumsi mungkin bisa dihilangkan. Nah, mungkin ada divisi-divisi baru gitu, divisi teknologi, mungkin divisi apapun gitu yang baru, mungkin yang bisa memperlancar kegiatan ini. Mungkin ada divisi yang baru. Nah,
pada akhirnya ya divisi-divisi yang biasanya di offline ya bisa juga sebenarnya digunakan di online. Ya mungkin ada perubahan-perubahan divisi tersebut lah, ada yang hilang dan ada yang baru. Dan mungkin juga untuk sistem online ini ya yang diperlukan yang lebih banyak mungkin ya untuk divisi, yaitu divisi humas, karena akan menghubungi banyak orang gitu ya, banyak sumber. Jadi kayaknya divisi humas diperlukan banyak juga. Oke, itu sih untuk para panitia. Ya, dana-dana yang mahal dikonsumsi biasanya, dana-dana yang mahal disewa gedung, sewa ini itu, dan ya yang dana yang gede itu biasanya ya kalau bisa sekarang ini dialihkan gitu untuk mengundang pembicara-pembicara yang handal ataupun ya bintang tamu yang keren gitu. Jadi ya dialihkan gitu dana-dananya, karena kan nggak butuh tempat lagi kita, ataupun juga bisa dialihkan untuk kuota para peserta, kuota internet para peserta ya, jadi dialihkan gitu dan dananya, jadi nggak berat juga. Oke, jadi karena semua sudah tersedia dengan baik ya, bisa dilakukan dari rumah, tidak perlu sewa tempat, tidak perlu memikirkan konsumsi dan sebagainya ya. Itulah, tinggal dialih-alihkan saja dana-dananya. Keamanan, divisi kedisiplinan masih tetap dibutuhkan karena agar memperlancar kegiatan gitu ya. Misalnya ada maba atau siswa-siswi yang baru mau izin keluar karena kuotanya nggak cukup ya, izinnya sama divisi keamanan atau divisi keamanan atau kedisiplinan tersebut. Dan ya kalau bisa dicari solusi juga gimana dan mereka tetap bisa ikut. Dan ya dibikin juga aturan, tetap ada aturan, dan yang menegakkan aturan ya tetap divisi keamanan dan kedisiplinan. Cuman ya marah-marahnya nggak bisa cara langsung ya, ya bukan marah sih, yang menegakkan aturannya ya mungkin hanya bisa lewat chatting atau lewat apa gitu ya. Oke, mungkin itu untuk divisi keamanan dan kedisiplinan. Jadi ya tetap sama gitu, nggak ada yang berubah. Nah, mungkin kalau mau menegakkan aturannya gimana ya? Dan ya untuk membangunkan juga yang mungkin kameranya dinonaktifkan, jadi mereka itulah disiplinan. Jadi kamera para peserta diharapkan tetap standby, tetap terlihat gitu selama MOS online. Dan kegiatan ini bisa berlangsung sampai ya beberapa hari, misalnya ya hari pertamanya, sesi pertama tersebut yang sudah saya jelaskan, sesi kedua hari kedua, sesi ketiga dan sebagainya. Itu bisa digabung juga, hari pertama sesi 1 dan 2, hari kedua sesi 3-4, hari ketiga sesi 5-6, hari keempat sesi ke-7. Nah ya jadi MOS tetap bisa berhari-hari. Iya. Oke, jadi itulah. Dan mungkin dari tiap antar sesi itu ada istirahat lah ya, agar biar tetap fokus mengikuti kegiatan ini. Oke, mungkin itulah ide-ide dan inspirasi yang keluar dari otakku. Iya. Semoga bermanfaat untuk melaksanakan MOS, pengenalan lingkungan sekolah ataupun ospek online ya. Semoga bermanfaat. Jadi ya MOS ini ya semacam pelatihan gitu ya jatuhnya, bukan lagi kayak MOS biasanya yang di offline itu, di dunia nyata itu biasanya. Dan tujuan untuk MOS online ini kalau bisa, tujuan penyelenggarannya ini untuk maba-maba atau siswa-siswi baru ini mencari teman baru atau kenalan baru
Nah, kalau bisa fokusnya itu dulu sih, mereka agar maba-maba, teman-teman siswa yang baru ini punya teman gitu, atau teman baru, kenalan baru di lingkungan baru tersebut. Untuk selanjutnya atau yang lain-lainnya, saya rasa mereka juga bisa sambil waktu berjalan lah ya. Intinya agar mereka bisa punya teman baru saja. Oke, itu untuk MOS atau ospek atau pengenalan lingkungan sekolah online. Oke, semoga bermanfaat ide dari saya ini, semoga bisa diterapkan, dilaksanakan juga ya. Terima kasih telah menonton ya. Saya hanya minta like, comment, subscribe, dan share sajalah video ini. Semoga bermanfaat. Oke, semangat untuk mempersiapkan MOS, ospek, PLS online. Semoga ide ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.